Pernahkah kamu berdiri di depan cermin, melihat wajah dan tubuhmu sendiri, dan merasakan ketidaknyamanan yang mendalam? Rasanya seperti ada suara di kepalamu yang terus mengkritik, "Gemukan ya?" Atau, "Kok hitam banget sih?" Kata-kata itu mungkin terdengar sepele, bahkan bisa jadi dianggap candaan oleh sebagian orang. Tapi, tahukah kamu, itu semua adalah bentuk kekerasan verbal yang disebut body shaming. Body shaming bukan hanya sekadar komentar tentang penampilan fisik. Ini adalah serangan terhadap harga diri kita. Ketika seseorang berkata, "Kayak gajah," atau "Kulitmu hitam banget, kayak kebakar," mereka tidak hanya menyakiti kita secara fisik, tetapi juga emosional. Kita mulai meragukan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, dan bahkan bisa jatuh ke dalam depresi. Penyebab body shaming ini bisa bermacam-macam. Masyarakat seringkali menetapkan standar kecantikan yang tidak realistis. Media sosial, dengan foto-foto yang diedit dan filter, semakin memperburuk keadaan. Kita terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat, merasa bahwa kita harus memenuhi ekspektasi yang tidak mungkin dicapai. Namun, kita bisa menghentikan siklus ini. Pertama, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kecantikan masing-masing. Kita harus belajar mencintai diri sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Selain itu, kita perlu mendidik orang-orang di sekitar kita tentang dampak dari kata-kata mereka. Menghentikan body shaming dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita mendengar komentar negatif, jangan ragu untuk menegur atau mengubah topik pembicaraan. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih positif, di mana setiap orang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ingat, kita semua berhak untuk merasa baik tentang diri kita tanpa harus terpengaruh oleh penilaian orang lain. Saatnya kita bersatu, mendukung satu sama lain, dan merayakan keindahan dalam keragaman. Kita bisa melakukannya karena setiap tubuh itu indah. Kenapa sih orang suka mengejek fisik orang lain? Mari kita bahas beberapa faktor utama penyebab body shaming. Pertama, media dan media sosial. Di Instagram, TikTok, YouTube, kita sering melihat selebriti atau influencer yang tampil sempurna. Kulit mulus, tubuh ideal, semua terlihat begitu mudah dicapai. Namun, kenyataannya, ini menciptakan standar kecantikan palsu yang membuat kita merasa kurang. Kita jadi membandingkan diri kita dengan gambar-gambar yang telah diedit dan dipoles, tanpa menyadari bahwa banyak dari mereka juga berjuang dengan insekuritas mereka sendiri. Kedua, budaya dan standar sosial. Di banyak budaya, tubuh langsing dianggap cantik. Sebaliknya, tubuh gemuk sering dinilai negatif. Ini menciptakan tekanan untuk mengejar tubuh sempurna. Akibatnya, orang-orang yang tidak sesuai dengan standar ini seringkali menjadi sasaran ejekan. Kita perlu ingat bahwa kecantikan itu beragam, dan tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Ketiga, keluarga. Seringkali komentar yang menyakitkan datang dari orang terdekat. Misalnya, saat ada yang bilang, "Kamu makin gendut aja, nanti susah jodoh." Mungkin niatnya bercanda, tapi dampaknya bisa sangat menyakitkan. Kata-kata ini bisa merusak rasa percaya diri seseorang, terutama jika diulang-ulang. Keempat, lingkungan sekolah dan pertemanan. Body shaming sering terjadi di kalangan remaja, dalam bentuk lelucon, ejekan, bahkan bullying. Di sini kita harus lebih peka. Menjadi teman yang baik berarti mendukung satu sama lain, bukan menjatuhkan. Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit, dan dukungan dari teman bisa membuat perbedaan besar. Terakhir, kurangnya edukasi tentang body positivity. Banyak orang belum paham bahwa tubuh setiap orang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar.
Tanpa edukasi yang tepat, mereka lebih mudah menilai orang lain dari fisiknya. Kita perlu menyebarkan pemahaman bahwa setiap tubuh itu unik dan berharga. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Berhenti menghakimi dan mulai menghargai. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk semua orang. Body shaming mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang, tapi dampaknya bisa sangat serius. Bayangkan seseorang yang sering diejek tentang tubuhnya, perlahan-lahan kehilangan rasa percaya diri. Mereka yang dulunya ceria, kini mulai cemas, takut untuk tampil di depan umum. Rasa malu dan ketakutan akan penilaian orang lain bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan dan depresi. Ini bukan hanya perasaan sementara. Ini bisa menjadi beban mental yang berat, yang terus menghantui setiap langkah mereka. Banyak korban body shaming yang mengalami gangguan makan. Ada yang takut makan sehingga menderita anoreksia. Ada juga yang merasa perlu mengeluarkan makanan yang telah dimakan sehingga terjebak dalam bulimia. Semua ini adalah cara mereka berjuang melawan rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh ejekan dan penilaian orang lain. Dan ketika rasa tidak layak itu semakin dalam, mereka mulai menarik diri dari pergaulan. Isolasi sosial menjadi pilihan karena merasa tidak layak untuk diterima. Mereka merasa seolah-olah dunia ini tidak untuk mereka. Dalam kasus yang lebih ekstrem, dampak body shaming bisa berujung pada self-harm atau bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Ini adalah realita yang sangat menyedihkan. Body shaming bukan sekadar masalah fisik. Ini menyangkut kesehatan mental dan keselamatan jiwa. Kita semua perlu menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan. Mari kita gunakan kekuatan itu untuk mendukung, bukan untuk menjatuhkan. Setiap orang berhak merasa nyaman dalam kulitnya sendiri. Kita harus berjuang bersama untuk mengakhiri body shaming dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan body shaming? Mari kita mulai dengan langkah-langkah nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, edukasi tentang body positivity sangat penting. Kita perlu mengajarkan bahwa semua bentuk tubuh itu valid. Tidak ada tubuh yang lebih baik dari yang lain. Setiap orang memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Dengan memahami hal ini, kita bisa mulai mencintai diri sendiri dan orang lain tanpa syarat. Selanjutnya, literasi media juga tak kalah penting. Kita harus menyadari bahwa banyak foto di media sosial yang telah diedit dan tidak mencerminkan kenyataan. Jangan tertipu oleh standar kecantikan palsu yang sering kita lihat. Ingat, apa yang kita lihat di layar tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata. Peran keluarga dan sekolah sangat krusial dalam membangun lingkungan yang aman dan tidak menghakimi. Orang tua dan guru harus menjadi contoh yang baik. Mereka perlu menunjukkan sikap positif terhadap berbagai bentuk tubuh dan mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai. Ketika anak-anak melihat orang dewasa bersikap positif, mereka akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal menjadi korban atau pelaku body shaming, penting untuk mencari bantuan. Konseling dan empati adalah kunci. Jangan ragu untuk berbicara dengan guru BK atau konselor sekolah. Mereka ada untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Terkadang, berbagi cerita bisa menjadi langkah awal untuk menyembuhkan luka. Guru BK dan konselor sekolah juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang aman untuk diskusi.
mereka bisa mengadakan sesi edukasi tentang body positivity dan dampak negatif dari body shaming. Dengan cara ini, siswa bisa belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Terakhir, mari kita bahas etika berkomunikasi di media sosial. Sebelum kita mengomentari sesuatu, penting untuk berpikir 2 kali. Apakah kata-kata kita membangun atau malah menyakitkan? Ingat, kata-kata memiliki kekuatan. Kita bisa memilih untuk menggunakan kekuatan itu untuk menyebarkan kebaikan dan dukungan, bukan untuk menyakiti orang lain. Dengan langkah-langkah ini, kita semua bisa berkontribusi dalam menghentikan body shaming. Mari kita mulai dari diri sendiri dan sebarkan pesan positif ini ke lingkungan sekitar kita. Kita bisa membuat perbedaan. Tubuhku bukan masalah. Ini adalah bagian penting dari siapa aku. Setiap lekuk, setiap garis, setiap warna kulit, semuanya adalah bagian dari cerita yang aku bawa. Kita seringkali terjebak dalam pandangan negatif tentang diri kita sendiri dan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki keunikan yang patut dihargai. Mulai sekarang, mari kita berkomitmen untuk menghentikan komentar tentang fisik orang lain. Apa gunanya? Kita semua tahu betapa menyakitkannya saat orang lain mengomentari penampilan kita. Sebaliknya, mari kita belajar untuk mencintai dan merawat diri sendiri. Ini bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa di dalam diri kita. Ketika kita merawat diri, kita memberi diri kita kesempatan untuk bersinar dengan cara yang unik. Dan ingat, kita bisa menjadi teman yang mendukung. Alih-alih menjatuhkan, mari kita angkat satu sama lain. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih hangat. Bayangkan dunia di mana kita semua merasa diterima, di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa rasa takut akan penilaian. Tubuhku berharga, suaraku berarti. Setiap kali kita menghentikan body shaming, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Berhenti mengkritik, mulai menghargai. Kita semua layak untuk dicintai dan diterima apa adanya. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan dunia yang lebih manusiawi. Jadi, yuk kita lakukan ini bersama-sama.